Nah, ini nih yang paling ingin diketahui nih. Gua harap lu jawab sih. Nilainya berapa sih untuk job-job freelance gitu? Oke, kembali lagi di channel YouTube Verbatim Ilmu Komunikasi bersama saya host Anda yang amatir dan tidak terkenal. Harus itu trademark saya, Pak. Dengan Bene Krista di sini. Nah, kita kembali kehadiran tamu yang sudah ada di episode sebelumnya, Bapak Virya Paramita. Yeah. Di episode sebelumnya Virya Paramita atau panggilannya Jawir. Jawir ini bahas soal tips cara menulis berita dalam bahasa Inggris karena dulu dia pernah bekerja di Jakarta Post dan di Bloomberg. Nah, sekarang Jawir ini freelance. Nah, sudah sejak hampir setahun terakhir ya, Wir ya. Nah, dan tapi dia tetap bisa hidup nih, dapat penghasilan dari freelance-nya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas gimana sih tips atau taktik atau gimana kiat-kiat dapat duit dari freelance tulis menulis ya, Wir ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu, Wir. Freelance tulis menulis itu ke situs apa, cara kerjanya gimana, making money-nya gimana. Nah, itu mungkin bisa diceritain. Silahkan. Waktu dan tempat, silahkan. Kan berarti gua terakhir full time di Bloomberg sampai akhir tahun 2019. Ya. Waktu itu memutuskan resign. Beberapa alasan lah. Mau cari-cari peluang untuk sekolah lagi, mau ada fleksibilitas waktu, jadi pengen nge-freelance. Nah, waktu itu beruntungnya kayaknya berapa hari setelah hari terakhir gue di Bloomberg, kayak 1-2 hari, tiba-tiba ada yang rekomendasiin gue untuk ini jadi freelancer untuk Wall Street Journal. Oke. Nah, jadinya akhirnya dari situ sampai sekarang gue freelancer di WSJ. Cuman bener freelancer aja. Kalau mereka lagi butuh orang untuk bantu-bantu, gue dipanggil. Bantu-bantunya bisa luas dalam banyak hal, entah sekedar translate rilis, nyari kontak pejabat atau nyari kontak pemain di industri mana di sini gitu, nyari kontak pengamat, atau ada orang WSJ dari Singapura mau ke sini, gue mau ke Indonesia 3 hari nih, tolong dong aturin interview sama si A. Fixer. Oke. Oh ya, siap. Gitu. Tadinya lumayan, sangat lumayan sebelum pandemi menyerang. Sebelum negara api datang ya. Oke. Nah, itulah salah satu yang cukup beruntung. Setelah gue cabut, ada koneksi ke sana. Dan ya beruntungnya sih memang, apalagi awal-awal pas gue cabut dan bulan-bulan awal setelah jadi freelancer, memang banyak tawaran-tawaran datang untuk job freelance memang dari koneksi-koneksi kita yang dulu sih. Dan jadi memang harus disadari pentingnya untuk selalu menjaga hubungan ya dengan siapapun. Ya jangan cuman menghubungi orang kalau ada maunya doang. Jangan hit and run. Iya, tapi maksudnya memang menjaga hubungan dengan tulus aja gitu, nggak berarti aku jaga hubungan sama Benny karena suatu hari gue yakin Benny akan ngasih gue sesuatu. Enggak juga, maksudnya ya udah berteman aja gitu. Karena nggak tahu deh, pasti tiba-tiba ada yang membukain kemana. Nah, ada banyak sih, misalnya gue zaman gue di Jakarta Post kan dulu gue banyak liputan sektor energi dan pertambangan.
Terus waktu itu tuh suka ngobrol sama GIZ, ini perusahaan dari Jerman apa? kayaknya ya. Jerman apa ya? Pokoknya soal terkait renewable energy gitu. Oke. Dia tuh ada kerja sama SDM gitu. Nah gue tuh suka ngobrol sama orangnya, orang GIZ ini. Nah terus tiba-tiba ada tawaran freelance dari mereka, kayak gitu. Karena mereka tahu lu udah nggak di Bloomberg. Kayaknya enggak juga sih, cuma tiba-tiba nawarin aja nih, nggak tahu dari mana. Itu humasnya atau direkturnya? Gue dulu kan suka ngobrol sama bagian humasnya yang kebetulan mantan orang Jakpos juga. Oh gitu. Jadi kayak kemana-mana gitu loh, apa namanya. Akhirnya ketemu lagi di situ gitu. Si orang humasnya itu setelah cabut dari situ ngerekomendasiin gua untuk kerjaan freelance. Walaupun gak jadi. Cuman ngebuka jalan tuh. Ngebuka jalan. Okay. Itu yang sama GZ buat nulis apa? Rilis atau nulis analisis EBT gitu lah. Renewable soal energi baru terbarukan. Energi. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Kalau nggak salah tuh Indonesia Inggris. Oh dua-duanya. Untuk dipublish di situsnya. Kalau nggak salah SDM. Jadi mereka ada proyek kerjasama bareng dengan SDM. Oh Kementerian SDM. Oh I see. Cuman nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa? Karena negara api menyerang. Markona menyerang. Waktu itu ada detail-detail di perjanjiannya yang kurang serk aja. Oh oke. Itu ya itu detail. Oke. Nah selain itu ada apa nih? Terus lain? Dapat waktu itu dari Jobstreet. Oke. Nah, lu apply Jobstreet juga berarti? Enggak. Dari Jobstreet itu random banget, bener-bener orang Jobstreet Indonesia tiba-tiba nelfon gua. Saya lihat profil kamu di Jobstreet, saya butuh penulis. Jadi si Jobstreet Indonesia ini ada proyek, dia bikin survei gitu. Dia nge-survei calon-calon para pencari kerja di belasan industri dan nanyain mereka satu-satu apa sih yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka, yang dicari itu perusahaan seperti apa, industri yang paling diminati itu apa. Nah mereka tuh udah ada data mentah surveinya, tapi butuh orang buat nulis reportnya. Nah, itu kan random banget kan, maksudnya dia dia butuh nulis, dia telepon. Nah berarti itu kan satu poin adalah bangun profil di sosial media juga dengan benar. Di Jobstreet, di LinkedIn, maksudnya bangun dengan rapi, sehingga kalau tiba-tiba ada calon klien yang lagi nyari orang, dia buka, kok terlihat meyakinkan, ada kontak juga tersedia di sana, portofolio jelas, ya dia bisa hubungin gitu. Sosial media dijaga, untuk jaga hubungan juga sama orang. Jangan curhat-curhat. Ya sebenarnya tergantung sosmednya ya kan. Sebenarnya kalau Instagram di Instastory mah ya udah, ini kan kalau kayak LinkedIn. Iya. Emang kan tujuannya sosmed buat profesional kerja. I see. Itu Twitter kalau mau nyampah ya silakan. Terserah aja. Iya. Oke. Itu terus ada lagi dapat dari Kokom. Kokom teman kita kuliah. Katarina Komala. Dia kan di hukum online. Dapat bantu dia nulis advertorial. Semacam itu buat law firm gitu. Nah, dipublishnya di law firmnya juga? Enggak, jadi mereka tuh bikin survei gitu. Aduh gue lupa survei apa ya tepatnya ya. Cuman intinya yang perusahaan law firm yang masuk top berapa di situ tuh dibikinin advertorialnya lah gitu. I see. Waktu itu bikinin. Nah, ada lah datang dan pergi job freelance. Cuman memang di tengah pandemi ini makin tricky sih. Makin dikit. Tricky itu gimana? Makin dikit, makin susah. Dikit. Perusahaan-perusahaan juga kayaknya makin selektif kali ya. Dan kayaknya penulis-penulis lepas juga pada banting harga, jadi makin bersaing gitu.
makin jadi apa namanya, persaingannya makin ketat. Ada nih gue dihubungin perusahaan tambang, mereka butuh interpreter. Jadi kayak apa namanya, ada conference, pembicaranya bahasa Inggris, gue translate live ke bahasa Indonesia gitu. Udah oke. Terus tiba-tiba dibilang, sorry mas, dari pusatnya ternyata udah dapat orang lain. Oh ya udah. H-1 dihubungin lagi. Boleh minta CV kamu nggak? Ya. Terus ditanya, kamu udah ada pengalaman jadi interpreter? Belum. Oka titik kayak cewek ngambek gitu harusnya. Tiba-tiba nadanya berubah gitu loh, tadi hai. Terus tiba-tiba, kamu ada pengalaman nggak sebelumnya sini? Enggak. Gue harus. Nah, itu kan dia kan lo emang bukan profesi interpreter, nggak salah dong. Iya, cuman maksud gue tuh jujur banget ngomong enggak karena nggak mau bikin dia ekspektasi yang terlalu gimana gitu. Wah, dia udah pengalaman apa? Cuman dibalas oka titik. Terus ada lagi nih misalnya ada perusahaan nyari tim penulis dan videografer untuk bikin company profile. Mentoknya sampai dinanya harga berapa, oke, hilang sampai sekarang. Triknya itu. I see. Terakhir ada proyek apa nih sama ada satu media alternatif mau ada proyek sementara gitu 2 bulan jadi penulis juga. Udah oke. Ntar saya hubungin ya, oke. Jam 5 sore saya telepon ya, oke. Jam 5, mas sorry saya lagi meeting, nanti saya kabarin lagi ya. Iya, sampai sekarang. Jadi memang mesti pintar-pintar. Gitu. Nah, poinnya lagi dari situ masuk ke memang sebelum cabut dari kerjaan full time memutuskan freelance, tabungan mesti sudah siap. Tabungan darurat apalagi. Saya baru mau nanya tadi sebenarnya apa yang harus dipersiapkan, tapi silakan. Tabungan dipersiapkan. Tentu, maksudnya at least pas ya idealnya ya kalau mau cabut gitu, idealnya mungkin harus punya tabungan yang mencukupi untuk lu hidup setahun lah. Idealnya, tapi gue sih mikir ya 6 bulan lah paling at least diasumsikan 6 bulan gue nggak punya masukan apa-apa gitu. At least jadi di saat-saat pagi pandemi lagi kayak gini terus tiba-tiba makin sepi, masih ada dana yang kita punya. Soalnya kalau enggak susah bro. Oke. Nah sejak dari akhir tahun lalu sampai sekarang udah dapat berapa freelancean berarti? Freelancean di bahasa Indonesia gue kacau banget. 4 atau 5 lah ya. 4 atau 5. Tapi beberapa dengan nilai yang oke. Oh gitu. Jadi bisa menambah nyawa. Iya. Menambah nyawa. 4-5 freelance itu per bulan atau ada yang sebulan nggak ada sama sekali? Ada yang sebulan nggak ada. Terus ada lagi. Ada yang bulannya bareng, kerjanya bareng gitu? Enggak sih. Enggak juga. Apalagi di awal tahun ini dan di bulan-bulan sekarang ini juga gue sambil nyari peluang beasiswa. Jadi sambil ngurusin itu juga. Kursus bahasa Inggris juga ya kalau nggak salah ya. Kursus bahasa Inggris, iya kan? Kursus bahasa Inggris. Emang kursus? Lu? Emang? Yang guru ke rumah itu ada kursus bahasa Inggris juga kan? Gua ke rumah gurunya. Ini persiapan TOEFL. Persiapan TOEFL. Itu akhir tahun lalu. Tahun lalu. Sebelum resign itu. Sebelum resign. Ya, ini agak nggak nyambung, nggak apa-apa nambahin menit lah ya. Ya. Itu gua persiapan TOEFL. Persiapan TOEFL. Oke, I see. Nah, ini nih yang paling ingin diketahui nih. Gua harap lu jawab sih.
Nilainya berapa sih untuk job-job freelance gitu? Tergantung proyeknya. Tergantung proyeknya. Seperti apa tuh? Range-nya di kisaran berapa? Untuk bisa, lu tadi bilang, wah bisa menyambung nyawa. Ini pertanyaan paling bagus ini. Ada satu proyek, salah satu yang tadi gue sudah sebutin, yang paling gede itu dapat 15. Wah, lumayan. Nah. Untuk kerja berapa lama tuh 15? Ada sebulan? Sebulan lah. Sebulan lah. Ya worth it sih. Ya. Gede sih itu. Tapi ada juga yang cuman bikin satu tulisan doang, apa ya 600-700 kata. 500 ribu. Oh, jadi tergantung banget. Tergantung banget ya 15 juta. Tingkat kesulitan proyeknya, berapa panjang tulisannya, bahkan kalau tulisannya sangat kompleks atau spesifik banget soal aturan energi baru terbarukan ya, itu kan mungkin kita bisa minta lebih mahal lagi karena isunya spesifik dan kompleks misalnya gitu. Bisa nego juga berarti ya. I see. Itu berarti tadi tarif itu tergantung isu sama kompleksitas proyeknya lah. Tapi lu nggak pilih-pilih, mau gopay dulu, gua ambil 15 juta, syukur gitu. Pilih-pilih atau gimana? Kalau lagi nggak ada, nggak pilih-pilih. Kalau lagi kerjain satu, biasanya gua yang lain ntar dulu dah gitu. Oh, pengen fokus. Iya, biar beres dulu gitu. Nah, dari 4 sampai 5 freelance tadi yang value-nya rentang 500.000 sampai 15 juta, apakah mencukupi untuk kehidupan non karyawanmu ini? Karena sekarang banyak di rumah aja, apalagi lagi pandemi gini, cukup. Karena spending untuk nongkrong sangat berkurang. Jadi cukup. Dan nggak tahu ya, mungkin waktunya kayak waktu gue cabut dari Bloomberg itu kan tidak memperhitungkan ada pandemi dong. Iya, saya tahu sih. Ya gue mungkin blessing in disguise-nya agak bersyukur ya, kalau misalnya gue masih wartawan full time ya pasti gue di awal-awal tahun masih ke istana, masih doorstop Budi Karya waktu itu ya. Tapi ternyata positif. Ya, gue mengambil hikmahnya. Ini kayaknya salah satu periode di hidup gue yang gue habiskan terlama di rumah sama keluarga gitu. Sebelumnya kapan bro, gue kuliah aja kan juga di kos mulu dulu. Iya benar. Apa kerjanya juga di terus. Sebelum ini kan pas gue masih di Bloomberg dan di Jakpos gue ngekos. Ini jadi tali kasih ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini soal freelance, waktu itu lu sempat cerita ada situs atau aplikasi yang nyari tenaga untuk nulis gitu yang pakai People Nearby itu ya kalau nggak salah. People Nearby gue nggak tahu. Cuman ini yang waktu itu lu banyak sebenarnya situs-situs yang menyalurkan freelancer lah ya. Ada kayak Getcraft. Getcraft. Kita daftar di situ. Nanti mungkin diatur kita pasang tarif segini untuk jasa segini, dan ntar orang yang butuh jasa apa tinggal nyari di situ. Cuman gue pribadi sih belum mencoba di situ sih. Belum nyoba. Terus kalau misalnya mau coba dengan nyari duit juga dengan nulis lepas, sebenarnya kan pilihannya banyak banget. Media alternatif kan sekarang banyak banget, maksudnya nggak cuman media mainstream, Kompas, Tempo, Jakarta Post kan media alternatif yang online aja kan juga banyak banget kan. Kayak gue nggak tahu ya kalau kayak Remote TV itu kan berbayar, cuman gue nggak tahu sekarang masih apa nggak. Cuman dulu terakhir sih setahu gue tulisan kita dihargai. Terus mojok.co kayak gitu-gitu, terus bahkan Vice kan nerima kontribusi dari luar. Dan kalau misalnya lu punya
lu pede dengan kemampuan bahasa Inggris lu, sebenarnya juga pede-pede aja kayak nge-pitch tulisan kita, kirim nih misalnya ke media asing A, B, C, gue punya ide begini, kira-kira gue akan tulis seperti ini, tertarik atau tidak. Oh gitu. Ada yang seperti itu juga? Gue sih banyak dengar cerita kayak gitu. Jadi, berhasil nggak? Nge-pitch, kalau idenya dianggap menarik, yaudah silakan jalan. Oh, gitu. Persentase keberhasilannya tinggi atau itu menarik? Itu kan tapi tergantung seberapa menariknya ide yang diajukan. Kita ajukan, ya tergantung juga ya. Bisa aja kan media A menganggap itu, wah ini oke nih, atau ternyata di media B kurang. Oke, itu selera redaktur media terkait dan mungkin fokus medianya kan bisa beda-beda kan. Oke, I see. Itu atau ya kalau di luar media alternatif bisa juga mencoba peruntungan kirim ke media-media mainstream. Ya kan Kompas terima opini, Jakpos itu penulis opininya, sorry itu saya ya jual lagi dia lagi karena mungkin terbatas ya. Yang bisa nulis bahasa Inggris. Cuman bahkan kayaknya setahu gua lu boleh kirim bahasa Indonesia deh, ada timnya yang iniin. Oh gitu. Setahu gue ya, kalau nggak salah. Jadi perlu sebenarnya kalau ditanya peluangnya mah ada aja. Nah, Wir, ini di masa pandemi terus juga banyak WFA, terus banyak teman-teman yang kena layoff gitu ya. Apakah freelance ini menurut tuh bisa menjadi suatu solusi untuk ya sekedar menyambung nyawa atau dapat income tambahan lagi gitu? Menurut lu gimana dengan konteks hari ini lagi banyak layoff dan pandemi? Ya misalnya ada teman kita yang amit-amit kena layoff dan apapun kantornya ya, bukan berarti dari media juga ya. Terus dia sambil dia ngelamar nunggu hasil nunggu proses. Ya bisa ngisi waktunya kan dengan freelance seperti ini sebenarnya. Bisa produktif juga ya. Bisa produktif banget. Dan tapi ya lagi-lagi sih memang kesuksesan freelance juga dari kepandaian kita networking sih ya. Kan maksudnya kan dari mulut ke mulut orang akan rekomendasikan si Benny bagus tuh, coba Benny deh, coba kalau ada kerjaan ini si Benny terakhir oke tuh gini gitu loh. Jadi dari mulut ke mulut. Tapi pas pertama lu cerita ke orang-orang, gue resign nih dari Bloomberg, tolong cariin gue freelance dong. Lu gitu nggak awalnya atau gimana? Enggak sih, cuman ya kalau gue sebatas natural aja kalau nongkrong sama temen gue udah resign sekarang. Oh, I see. Jadi word of mouth aja kali ya. Terus kan di sosial media kayak di LinkedIn gitu kan udah berubah statusnya jadi freelance. Ya yang mungkin terhubung di situ lihatnya di situ. Gitu. I see. Soalnya beneran dah ada aja. Dulu gue ada freelance apa disebutnya ya, kayak advisory group gitu, grup perusahaan konsultan yang bikin report konsultancy firm gitu, bikin report advice soal industri di Indonesia gitu. Tiba-tiba gue dapet waktu itu karena rekomendasi dari teman. Jadi gue bantu researchernya cari data soal Indonesia. Ini peraturan Kementerian SDM yang terbaru tuh kayak gini. Oh, I see. Perlu tenaga di situ juga ya. Gue nanyain pemain di industrinya, menurut mereka tuh gini. Terus waktu itu bayarannya per jam. Per jam $30. Terus gue nanya hitungan per jamnya gimana. Pokoknya semua yang lu lakukan terkait dengan kerjaan lu di sini, lu hitung. Lu lagi ngomong sama gue di telepon nih, lu hitung aja nih 5 menit nih. Lu lagi nulis email buat ngebalas email gua, lu hitung aja tuh berapa menit gitu. Tapi yang hitungnya kita sendiri, self assessment. Ya asal kan dia masuk akal. Kan dia ngeliat kan, kok si anjing tiba-tiba banyak banget. Kita 2 jam padahal emailnya cuma berapa. Atau dia nulis reportnya pendek banget kan. Nulis reportnya cuma 2 halaman, kok 3 aja. Kan nggak masuk akal. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih sebagai penutup. Apa yang harus kita persiapkan kalau kita mau kerja freelance gitu? Tadi sempat dibahas sedikit ya, duit, persiapan untuk tabungan,
amit-amit jobless untuk sekian bulan gitu ya. Nah selain itu apa lagi? Mungkin keterampilan atau apa, benahin CV atau apa nih tips-tips yang bisa lu share lagi? Itu CV dan apa namanya portofolio. Oke. Penting Dirapiin lah ya. dirapiin yang terbaru dikurasi. Sama Tips apa CV kayak apa, rajin membersihkan kamar mandi. Ikut kerja bakti nggak usah. Kegiatan yang relevan aja. Oke. Iya. Nah, terus setelah CV apalagi nih? Kan kalau gua apa ngisi waktu di awal tahun juga gue bikin website sendiri, itu buat portofolio gue kan. Jadi mudah kalau ada calon klien mau tahu ini orang kerja gimana sih, kan gue tinggal kasih link website, ini contoh tulisan gue seperti ini. Itu CV dan portofolio. Terus mungkin di ini ya, maksudnya difokusin kali ya. Gue ini spesialisnya di mana? Gue ini spesialisnya tuh misalnya nulis soal ekonomi. Kalau memang ya mungkin orang akan lebih gampang jadi nyarinya. Apalagi mungkin nggak cuma ekonomi, gue spesialisnya lebih spesifik lagi industri, energi dan pertambangan. Nah udah kan jadi orang udah tahu kalau gue butuh penulis soal itu udah pasti hubungin dia gitu. Circle-nya udah ada tuh. Cari spesifikasi kali ya, spesialisasi. Itu sama ini sih di hari-hari saat tidak ada job, jangan dihabiskan dengan meratapi nasib. Ini aja, ikut kelas-kelas online aja atau webinar-webinar, nambah-nambah aja. Jangan bengong doang. Oke. Jadi tetap improvement skill dan produktif lah ya. Ya, walaupun ya tetap lah mungkin ada saat-saatnya kita cuma butuh udah gue pengen aso aja lah, udah pusing gitu. Ya udah. Tapi ya jangan kelamaan. Oke. Super sekali tipsnya dari Bapak Wirya ini. Kita lihat saya akan bertahan berapa lama. Semoga lancar-lancar terus lah ya. Pengennya. Oke, rasanya itu dulu episode kali ini. Semoga tips-tips yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube ini. Terus saksikan terus episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.